Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Hibatul Wafiroh dalam Pekan Ilmiah Program OSIS MAN 3 Kebumen. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Ahmad Sultoni. Selamat sore Pak. Selamat sore. Saya buka maskernya ya. Oh iya, silakan. Baik, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nama Bapak Ahmad Sultoni, SPDI MPD. Alamat Mandisari Parakan, Temanggung. Jabatan kedinasan Kepala Madrasah. Pendidikan formal SDN Parakan Kauman 2, SMPN 1 Parakan, MAN Temanggung, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang. Moto, bekerja untuk beribadah. Baik, demikian tadi biodata narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik Pak, senang sekali pada kesempatan kali ini Pekan Ilmiah mampu menghadirkan seorang narasumber yang kedatangannya sangat spesial dan ditunggu-tunggu oleh seluruh warga MAN 3 Kebumen. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya juga saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen. Semoga sukses ke depannya ya Pak, dan semoga membawa barokah. Amin. Allahumma amin. Baik Pak, jika dilihat dari biodata, Bapak ini merupakan salah seorang alumni madrasah, begitu Pak? Nah, pertanyaannya, apa sih Pak yang dulu membuat Bapak untuk memilih melanjutkan sekolah ke madrasah daripada sekolah umum lainnya? Silahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak narasumber. Jadi saya Pak Ahmad Sultoni, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen, mulai tahun ini, tepatnya tanggal 23 Agustus 2021, saya dilantik menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen. Semoga bisa membawa madrasah ini menjadi madrasah yang lebih baik, hebat dan bermartabat, serta beriman sesuai dengan moto dari Kebumen. Terima kasih pertanyaannya. Tadi, mengapa saya memilih madrasah? Dulu zaman tahun 1995 itu di tempat saya, karena saya berasal dari SMP negeri, saya masih asing dengan yang namanya madrasah, dan dari madrasah pun juga belum ada sosialisasi ke SMP mengenai pentingnya bersekolah di madrasah. Tetapi saya berterima kasih, saya dibesarkan di lingkungan oleh orang tua saya, itu dididik untuk mengaji, kemudian yang lebih menitik beratkan ke pendidikan agama. Akhirnya ketika setelah lulus SMP, saya saat itu berencana untuk bersekolah di STM Pembangunan, kalau di Temanggung itu ada, tapi oleh orang tua saya diarahkan untuk lebih ke Madrasah Aliyah Negeri Temanggung saja, atau MAN Temanggung, agar di MAN Temanggung itu saya bisa belajar agama, bisa mengaji dan sebagainya. Akhirnya karena saya mengikuti perintah orang tua, jadi kunci suksesnya di sini mungkin itu pertama adalah mengikuti perintah orang tua. Jadi saya mencoba untuk mendaftar di MAN Temanggung dan alhamdulillah diterima, sehingga kemudian di MAN Temanggung juga banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang tidak saya dapatkan di sekolah umum, terutama masalah ilmu agama, kemudian hubungan persaudaraan atau hubungan pertemanan di madrasah itu lebih bahasa Jawanya semana gitu ya, lebih semana di madrasah dibanding dengan di sekolah umum. Ini terbukti saya ketika membandingkan antara di sekolah umum dan di sekolah agama. Juga di madrasah itu saya merasakan ada hubungan yang baik, bagaimana
akhlak atau budi pekerti siswa kepada gurunya seperti bagaimana, harus sikapnya bagaimana. Nah, itu di madrasah ternyata saya mendapatkan hal seperti itu. Bagaimana untuk bersikap terhadap guru dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan ragu untuk memilih madrasah. Baik. Baik, terima kasih Pak. Semoga hal ini mampu menjadi spirit bagi pemirsa Pekan Ilmiah, bahwa madrasah mampu menciptakan generasi gemilang yang berprestasi dan berkarakter. Nah, selanjutnya nih Pak, jika dilihat berdasarkan usia, Bapak tergolong masih muda ini Pak. Amin. Nah, apa sih Pak rahasianya Bapak menjadi sukses di usia muda seperti sekarang ini Pak? Silakan. Terima kasih. Jadi ini pengalaman di madrasah juga ini. Saya berawal dari madrasah. Dulu saya aktif di kepramukaan. Jadi bagaimana menjadi aktivis itu ternyata berpengaruh di dalam nanti kehidupan selanjutnya. Ketika di Aliyah dulu saya aktif di pramuka, menjadi sekretaris Dewan Ambalan dan juga mewakili Kabupaten Temanggung untuk Perkemahan Raimuna Nasional di Cibubur tahun 1997. Ternyata dari situ saya ditempa untuk menjadi orang yang kreatif. Harus orang yang menjadi kreatif, kemudian inovatif dan berbeda dengan yang lainnya. Harus menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, ini saya dapatkan ketika di madrasah. Ya, ketika saya mengajar karena pertama kali saya mengajar juga di madrasah. Saya dulu GTT, menjadi GTT itu pernah di Madrasah Ibtidaiyah atau MI, kemudian 1 tahun itu, kemudian di MTSN Temanggung juga 1 tahun, kemudian diangkat PNS di Man Temanggung itu tahun 2005. Nah, kebetulan saya juga orangnya yang tidak bisa diam atau tidak bisa nganggur bahasanya ya. Jadi ketika ada kesempatan mengikuti, ada kesempatan apapun silahkan ikuti. Sehingga ketika tahun 2017 itu dari madrasah, dari Pak Kepala Madrasah menunjuk saya untuk mengikuti lomba guru berprestasi tahun 2017. Saya langsung ikut. Jadi tanpa pikir panjang, pokoknya ketika saya disuruh untuk mengikuti atau menjadi duta dari madrasah, tanpa pikir panjang, ayo bismillah, insya Allah bisa. Nah, alhamdulillah tahun 2017 saya berhasil mendapatkan juara 1 guru berprestasi tingkat Jawa Tengah. Luar biasa sekali ya Pak. Ya, itu karena memang tadi dari dukungan dari lingkungan sekitar itu memang mempengaruhi sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau bisa bergaulah dengan orang-orang yang memberi kamu semangat, memberi kita motivasi. Itu yang dibutuhkan di kehidupan kita. Ketika kita dilingkupi oleh teman-teman yang memberi motivasi, insya Allah kita akan semakin termotivasi untuk maju. Tetapi ketika kita berada di lingkungan yang tidak semangat atau hanya membuat kerja semakin kendor, nah itu nanti semangat kita akan juga mengendur. Itu. Baik, jadi sebenarnya lingkungan juga sangat mempengaruhi karakter pribadi kita ya Pak? Banget. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan. Nah itu, pokoknya kita harus mencari lingkungan yang baik buat kita, lingkungan yang positif. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, setelah Bapak dinas di Man 3 Kebumen ini, bagaimana respon atau penilaian Bapak mengenai lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen ini? Mungkin baik dari sisi guru, siswa atau lingkungan sekitarnya Pak. Silakan. Terima kasih. Jadi ketika saya pertama kali tahu bahwa saya akan ditugaskan di Man 3 Kebumen, ini walaupun sebelumnya saya pernah berkunjung ke sini ketika kegiatan MGMP, saya berawal dari guru matematika. Jadi dulu ketika kegiatan guru matematika, saya MGMP pernah juga mengikuti di sini. Dan kebetulan saya sebagai ketua MGMP tingkat Karajinan Kedu. Nah, kemudian juga kalau memang dari segi fisik, kemudian segi jumlah siswa dan sebagainya tentu berbeda dengan madrasah asal saya. Tapi ketika saya melihat di sini, ini aura positifnya kelihatan sekali di sini. Jadi aura-aura penghuninya atau
para warga di Man 3 Kebumen ini ramah-ramah sekali. Jadi walaupun jauh, saya jauh dari Temanggung ke Kebumen itu 100 km, Pak. 100 km saya di sini, tapi saya merasa di sini saya dianggap sebagai keluarga gitu. Jadi ini yang membuat insya Allah saya mampu membawa Man 3 Kebumen ini menuju ke arah yang lebih baik gitu. Masya Allah, amin. Nah, selanjutnya nih Pak, dalam rangka menghantarkan sebuah madrasah yang maju, berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Tentunya hal tersebut diperlukan sebuah pola manajemen atau strategi. Nah, dari Bapak sendiri, pola manajemen dan strategi apa yang Bapak persiapkan dalam rangka mengembangkan madrasah, Pak? Oke. Jadi memang benar tadi untuk mengembangkan suatu madrasah itu dibutuhkan pola manajemen yang baik. Nah, ini saya berawal dari kita manajemen nanti pengolahan keuangan dan sebagainya akan kita buat transparan. Jadi seluruh stakeholder yang ada di Madrasah Aliyah Negeri ini mengetahui tentang bagaimana perputaran atau keadaan keuangan di madrasah ini. Jadi baik dari segi pengeluaran, pemasukan dan sebagainya. Kemudian setelah dari keuangan nanti dari strategi atau manajemen manajerial tentang peningkatan mutu. Tentang peningkatan mutu kita mencoba untuk mengembangkan atau memberdayakan potensi yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen ini, terutama potensi dari siswanya itu mana yang bisa dikembangkan. Jadi juga dengan kebijakan atau kearifan lokal di sini, ini yang di Man 3 Kebumen ini yang bisa dikembangkan di apanya. Nah, itu yang perlu kita gali dulu. Karena saya baru sekitar 10 hari di sini, jadi baru meraba-raba kira-kira yang bisa digali dari siswa ini di sini itu apa. Kalau bisa digali kognitifnya atau dari segi ilmu pengetahuannya, maka siswa-siswi yang bisa dikembangkan di kognitifnya, ayo kita dorong untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian siswa-siswi yang bisa didorong keterampilannya, maka dibutuhkan life skill-nya atau namanya pengembangan life skill. Kita nanti kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan life skill dari siswa-siswi Man 3 Kebumen. Untuk di kognitifnya kita juga memaksimalkan peran dari guru-guru di sini. Ketika peran-peran dari guru di sini membutuhkan atau yang lebih baik dari pihak ketiga, ya kita datangkan pihak ketiga. Jadi pokoknya kita harus semaksimal mungkin mengembangkan sumber daya siswa, guru, dan sarana prasarana yang ada di Man 3 Kebumen ini. Baik, semoga semua rencananya ini terlaksana ya, amin, Pak. Amin, amin. Selanjutnya nih Pak, dari segi usia madrasah, Man 3 Kebumen ini termasuk yang sudah tua ini Pak, dan sekarang berakreditasi A. Dan tentunya hal tersebut mencerminkan bahwa Man 3 Kebumen ini merupakan sekolah yang berprestasi. Dan hal tersebut juga ditunjukkan dengan kemarin yang baru saja Man 3 Kebumen mampu lolos, para siswanya mampu lolos dalam KSM tingkat kabupaten. Nah, untuk selanjutnya Pak, rencana atau program apa yang Bapak canangkan untuk mendongkrak prestasi Man 3 Kebumen agar lolos di tingkat provinsi, Pak? Silakan. Ya. Jadi kita ada rencana jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi dari Man 3 Kebumen yang sudah berhasil mendapatkan juara di KSM Kabupaten. Ada mapel matematika, Mbak Kenia, kemudian fisika, kemudian geografi, dan ekonomi. Nah, untuk jangka pendek ini akan kita push terus, kita tingkatkan kemampuan mereka dengan mendatangkan dari kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembinaan KSM ini. Jadi diharapkan ketika ada pembinaan dari para ahlinya itu mereka akan mampu bersaing di dalam level nanti di KSM tingkat provinsi. Tingkat tujuan kita semua adalah Man 3 Kebumen ini nanti berkibar di tingkat nasional. Amin. Amin. Kemudian untuk jangka panjangnya juga nanti untuk anak-anak yang berprestasi ini mulai kita jaring kemarin ketika di PPDB tahun 2021
ini ada sekitar 30 anak yang mendapatkan prestasi di sekolah asalnya, di SMP atau MTS-nya. Nanti akan tetap kita pantau dari anak-anak berprestasi itu, sehingga diharapkan dari anak-anak yang berprestasi di SMP atau MTS-nya nanti ketika tingkat aliyah di sini nanti mereka akan mampu juga berprestasi baik dari segi akademis maupun non akademisnya. Baik Pak. Untuk selanjutnya mengenai sumber daya manusianya Pak. Salah satu komponen yang tidak kalah pentingnya dalam mengembangkan madrasah yaitu sumber daya manusianya Pak. Nah, lalu apa rencana kerja Bapak dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Men3 Kebumen ini Pak? Silakan. Seperti yang saya paparkan di awal tadi, bahwa sumber daya manusia itu di sini bisa dibagi menjadi sumber daya manusia dari segi siswa maupun dari segi guru dan tenaga kependidikan. Dari siswa, tentu masing-masing anak itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang kecerdasan intelektual, ada yang kecerdasan psikomotorik, ada yang kecerdasan lingual atau bahasa dan sebagainya. Nah, dari segi itu nanti kita akan memberi ruang bagi mereka-mereka yang mempunyai kecerdasan berbeda-beda itu. Misalnya kecerdasan di spiritual, kita udah persiapkan asrama di Men3 Kebumen itu yang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang agama. Kemudian dari segi kecerdasan psikomotor, nanti misalnya anak-anak yang mempunyai bakat dan minat keterampilan, kita kembangkan. Nanti ada keterampilan tata busana, kemudian tata buka yang sudah mulai dirintis oleh guru-guru mapel kesenian atau guru-guru mapel PKWU. Kemudian dari segi kognitif, anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, sebisa mungkin kita nanti ada pertemuan khusus bagi anak-anak yang mempunyai minat di perguruan tinggi, kemudian atau les tambahan nanti, sehingga ketika mereka mengikuti UTBK mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, insya Allah. Amin, amin. Nah, kemudian yang mempunyai kecerdasan di bidang lingual misalnya. Jadi ini kayak program pekan ilmiah ini kan mampu menampung anak-anak yang mempunyai kecerdasan di bidang lingual. Tidak mudah untuk menjadi seorang presenter dari sebuah wawancara ini. Jadi Mbak siapa namanya tadi belum perkenalan ya? Hibatul Wafirah. Panggilannya? Hibatul. Widatul. Hibatul. Zidatul. Oh ya. Oke, Mbak. Ini jadi mempunyai kecerdasan bidang lingual. Nanti anak-anak yang senang jurnalistik, kemudian mas kameramen itu nanti bisa bergabung di dalam tim OSIS ini ya. Ini tim OSIS. Itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya mengenai relasi, kerjasama dan hubungan masyarakat. Nah, dalam mengembangkan sebuah madrasah ini tentunya tidak lepas dari pihak eksternal, yaitu masyarakat. Lalu, bagaimana strategi Bapak untuk mendekatkan madrasah kemasyarakatan dan memasyarakatkan madrasah supaya Men3 Kebumen ini menjadi salah satu madrasah rujukan masyarakat? Silakan Pak. Untuk relasi kemudian hubungan masyarakat dengan sekitar ini kita tidak terlepas dari adanya peran komite madrasah. Ini yang diketuai oleh Bapak Muhayyad. Ini kita mencoba membangun komunikasi dengan komite di madrasah. Nanti dari tim komite madrasah ini yang akan juga turut serta memikirkan kemajuan dari madrasah ini. Dan baik dari segi sumbangan finansial dan sebagainya itu dari segi komite madrasah. Kemudian dengan warga sekitar, ini kita mencoba untuk berkomunikasi. Yang pertama saya lakukan sowan-sowan terhadap sesepuh di Kutowinangun sini. Kemarin saya sudah sowan di Bahnas Ruwah, pengasuh pondok yang ada di Kutowinangun itu, untuk meminta doa restu agar
di Mantika Kebumen ini diberi keberkahan serta kelimpahan rezeki yang barokah dan manfaat, serta siswa-siswinya diberi siswa-siswi yang solih-solihah. Amin, Allahumma amin. Ya, terima kasih Pak. Lalu jika kita melihat dari grafik kasus COVID-19 ini Pak, nah sekarang itu mengalami penurunan. Tentunya kami para siswa mengharapkan untuk pembelajaran tatap muka disegerakan. Nah, untuk Mantika Kebumen sendiri, apakah sudah siap Pak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka? Ya, untuk pembelajaran tatap muka ini tetap kita menunggu instruksi dari pemerintah kapan mau diberlakukannya. Dan alhamdulillah pemerintah telah menetapkan di zona aglomerasi kita di Kebumen ini pada titik level 3. Artinya ketika level 3 anak-anak diperbolehkan untuk tatap muka. Tetapi menurut aturannya tatap muka harus dimulai dengan simulasi terlebih dahulu. Nah, hari ini kita di Mantika Kebumen ini sedang mengadakan simulasi yang diikuti oleh 2 rombel. Kemudian nanti mulai hari Senin depan tanggal berapa? Sekarang tanggal 9, berarti tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu kita nanti mulai pertemuan tatap muka terbatas untuk 30% selama 1 minggu. Nah, kemudian setelah 1 minggu PTM 30%, nanti minggu berikutnya insya Allah nanti diselingi dengan PTS terlebih dahulu, tengah semester, penilaian tengah semester, kemudian lanjut dengan PTM 50%. Sehingga nantinya ketika wabah COVID benar-benar sudah hilang dari Indonesia, maka kita bisa tatap muka 100%. Kemudian untuk fasilitas sarana prasarana di Mantika Kebumen ini alhamdulillah dari tim sarana prasarana sudah menyiapkan sarananya, kemudian tempat yang sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian anjuran-anjuran untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini sudah dilaksanakan di sini sehingga anak insya Allah aman untuk belajar di Mantika Kebumen secara tatap muka. Baik, berarti persiapannya sudah sangat matang ini ya Pak? Insya Allah kita sudah berusaha untuk meminta izin dari pemerintah. Di dalam ini adalah Kementerian Agama di Kabupaten Kebumen dan nanti izin dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Baik, kita sekarang sudah berada di ujung pertanyaan Pak. Terima kasih sekali sebelumnya saya ucapkan atas kehadirannya Bapak menyempatkan diri untuk hadir di Pekan Ilmiah kali ini. Baik, silahkan kepada Bapak untuk memberikan closing statement atau motivasi kepada para siswa yang saat ini sedang mengalami kondisi pembelajaran daring tentunya Pak. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kepada semua anak-anak dan semua sivitas akademika di Mantika Kebumen ini, semoga kita bisa menjalankan pembelajaran tatap muka nanti secara lancar, tidak ada peningkatan kasus COVID sehingga kasus COVID semakin melandai, semakin turun sehingga nanti tatap muka bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian pesan saya kepada semuanya, jangan putus asa. Kita tidak sendirian menghadapi wabah COVID ini. Mari kita bersama-sama untuk melawan virus corona ini dengan meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk generasi muda, jika ingin menjadi sukses di dunia maupun di akhirat, yang pertama adalah harus menetapkan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu mau apa? Kemudian yang kedua adalah fokus, harus kita pada fokus satu tujuan. Fokus, kalian mau melanjutkan perguruan tinggi, mulai sekarang mari kita tata langkah kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Mulai cari-cari informasi perguruan tinggi, kedinasan, maupun mencari-cari informasi tentang beasiswa. Karena sekarang ini beasiswa di negara Indonesia terbuka lebar-lebar. Bukan hanya untuk anak-anak yang berprestasi, bahkan anak-anak yang maaf, ini kurang mampu pun bisa mendapatkan beasiswa. Jadi jangan khawatir dengan keadaan kita. Jika kita mau maju, ayo kita maju. Kemudian tetap pantang menyerah.
Pantang menyerah dalam artian di sini adalah tetap semangat untuk belajar, walaupun belajar daring, tetap kita harus selalu belajar. Kemudian hindari zona yang membuat kita terlena, atau bahasa istilahnya adalah kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau mau menjadi orang yang maju, maka kita harus bebas dari zona nyaman. Kita harus prihatin, bahasa dulunya harus prihatin, itu adalah keluar dari zona nyaman. Gitu. Kemudian menabung lah, ini jangan boros-boros di dalam finansial kita. Kita harus banyak-banyak menabung, karena untuk masa depan kita, nanti ketika kita punya tabungan, maka di kehidupan selanjutnya, di kehidupan masa depan itu kita tidak akan mengalami kebingungan. Jadi menabung untuk anak usia sekolah jangan banyak-banyak ya, tetap misalnya sehari 5.000 atau sehari 2.000, nanti 1 tahun akan kumpul berapa. Nah, nanti ketika mau awal kuliah itu kalian sudah punya modal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas hal-hal yang lain yang lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih banyak ini Pak atas motivasi yang Bapak berikan, yang sangat bermanfaat tentunya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Pekan Ilmiah setiap hari Sabtu pukul 17.00 hanya di channel YouTube MAN 3 Kebumen. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.